Halo semuanya, selamat datang di podcast Akuntansi Manajemen. Saya Tina Isneni dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang berhubungan dengan dunia bisnis dan akademik, yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Bersama saya ada dua narasumber hebat. Yang pertama ada Marsanda Lisa Putri sebagai pemateri 1, adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen. Halo, saya Marsanda Lisa Putri. Terima kasih, senang bisa berbagi ilmu hari ini. Selanjutnya, dan narasumber kedua kita adalah Delin Karlina Putri yang juga mahasiswa jurusan manajemen. Halo, saya Delin Karlina Putri. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Baik, kita mulai dari dasar dulu ya. Marsanda Lisa Putri, apakah bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu Activity Based Costing itu? Tentu, ABC adalah metode perhitungan biaya yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Misalnya, dalam perusahaan manufaktur, biaya tidak hanya dihitung dari jumlah unit yang diproduksi, tetapi juga dari aktivitas seperti pengaturan mesin, inspeksi kualitas, dan distribusi barang. Berbeda dengan metode tradisional yang membagi biaya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. ABC melihat aktivitas secara lebih spesifik seperti penggunaan mesin, inspeksi, atau distribusi. Baik, jadi lebih rinci dibanding metode tradisional ya? Betul, Activity Based Costing atau ABC adalah metode yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis. Berbeda dengan metode tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan volume produksi. ABC lebih akurat karena memperhitungkan faktor-faktor yang benar-benar memengaruhi biaya. Contohnya itu seperti penggunaan sumber daya dan tingkat kompleksitas suatu aktivitas. Lalu, bagaimana manfaat bagi pengambilan keputusan bisnisnya? Bisa dijelaskan? Nah, banyak sekali manfaatnya. Misalnya, di perusahaan saya menggunakan Activity Based Costing atau ABC untuk mengetahui mana aktivitas yang paling banyak menyerap biaya. Kami menemukan bahwa salah satu proses produksi memakan biaya lebih besar dibanding yang lain. Setelah analisis lebih lanjut, kami menemukan cara untuk mengoptimalkan proses tersebut sehingga bisa menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Pembahasan ini sangat menarik ya. Saya ingin bertanya, apabila di perspektif mahasiswa, bagaimana pertama kali kalian mengenal konsep ini? Saya pertama kali mengenalnya di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, awalnya terdengar sangat kompleks ya, tapi setelah belajar lebih dalam, saya sadar bahwa ABC atau Activities Based Costing ini sangat berguna. Tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan biaya kuliah atau anggaran kegiatan mahasiswa. Baik, langsung saja kita masuk studi kasus. Saya mempunyai contoh dari sebuah perusahaan yang melakukan investasi sebesar 10 juta rupiah dan menetapkan target laba sebesar 15% per tahun, yaitu 1.500.000 rupiah. Perusahaan ini memiliki biaya tetap sebesar 1 juta per tahun dan biaya variabel Rp15 per unit. Mereka memproduksi dan menjual 80.000 unit produk dengan harga Rp45 per unit. Tantangannya, bagaimana mereka bisa mencapai laba yang ditargetkan. Jadi kalau kasusnya seperti itu, bagaimana cara menganalisisnya ya? Nah, lalu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target laba tersebut. Dalam perhitungan ini, kita bisa mengurangi biaya tetap, mengurangi biaya variabel per unit, meningkatkan harga jual per unit. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari opsi pertama, yaitu mengurangi biaya tetap. Bisa dijelaskan bagaimana perhitungannya? Nah, tentu kita gunakan rumus ya. Jadi, laba sama dengan harga jual per unit dikali kuantitas dikurang total biaya tetap
lalu dikurang kembali biaya variabel per unit dikali kuantitas. Nah, jika kita masukkan angkanya yaitu 1.500.000 sama dengan 80.000 dikali 45 dikurangi TBT dikurangi 80.000 dikali 15. Nah, lalu 1.500.000 sama dengan 3.600.000 lalu dikurangi TBT yaitu 1.200.000. Nah, jadi TBT-nya adalah 3.600.000 dikurangi 1.200.000. Nah, dikurangi kembali 1.500.000 yang menghasilkan yaitu TBT-nya adalah 900.000. Nah, jadi target laba tercapai, perusahaan harus mengurangi total biaya tetap dari 1 juta menjadi 900.000. Baik, selanjutnya, lalu bagaimana jika kita ingin mencoba opsi kedua, yaitu mengurangi biaya variabel per unit? Untuk itu, kita bisa hitung dengan pendekatan yang sama. Jika perusahaan tetap ingin mendapatkan laba senilai Rp1.500.000, maka biaya variabel per unit harus diubah. Nah, kita susun ulang persamaannya. Jadi 1.500.000 yaitu hasil dari 80.000 kali 45. Lalu setelah itu dikurangi 1 juta dikurangi sama dengan 80.000 dikali BF. Lalu 1,5 juta sama dengan 3.600.000 dikurangi 1 juta ya. Jadi lalu 8 juta dikali BF sama dengan 2 juta. BF sama dengan 80.000 dibagi 2 juta sama dengan 25. Jadi biaya variabel per unit yang sebelumnya 15 harus dinaikkan menjadi 25 per unit. Baik, jadi selain mengurangi biaya tetap, kita juga bisa menyesuaikan biaya variabel. Bagaimana kalau opsi ketiga yaitu meningkatkan harga jual per unit? Perhitungannya bagaimana? Nah, baik. Untuk opsi ketiga yaitu meningkatkan harga jual per unit. Nah, untuk meningkatkan harga jual per unit, kita bisa menggunakan persamaan yang sama dengan menyelesaikan untuk harga jual per unit, yaitu 1.500.000 sama dengan 80.000 dikali HJ dikurangi 1 juta dikurangi 80.000 dikali 15. Nah, 1.500.000 sama dengan 80.000 dikali HJ dikurangi 1 juta dikurangi lagi 1.200.000. Nah, 80.000 dikali HJ sama dengan 3.700.000. Nah, HJ-nya adalah 80.000 dibagi 3.700.000 sama dengan 46. Jadi harga jual per unit harus dinaikkan dari 45 menjadi 46 agar target laba bisa tercapai. Dari ketiga opsi tadi, mengurangi biaya tetap, mengurangi biaya variabel, atau meningkatkan harga jual, mana yang paling ideal bagi perusahaan menurut kalian? Nah, itu tergantung pada kondisi perusahaan. Jika perusahaan bisa mengurangi biaya tetap tanpa mengorbankan operasional, itu bisa menjadi solusi terbaik. Tapi jika tidak memungkinkan, maka mengatur biaya variabel atau menaikkan harga jual bisa menjadi pilihan yang tepat begitu. Nah, dari perspektif akademik yang paling menarik adalah bagaimana metode ABC atau Activity Based Costing bisa membantu perusahaan melihat aktivitas mana yang paling menyerap biaya dengan data yang lebih akurat. Nah, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih strategis tentunya ya. Setiap metode tentu ada tantangannya. Apa saja kendala dalam menerapkan Activity Based Costing ini atau ABC ini? Salah satu tantangan terbesar adalah pengumpulan data yang lebih detail dan akurat. ABC membutuhkan pencatatan yang lebih rinci dibandingkan metode tradisional. Selain itu, biaya implementasi awal juga bisa cukup tinggi. Ya, di perusahaan saya awalnya ada
resistensi dari tim karena mereka harus mencatat lebih banyak data dari biasanya. Namun, setelah melihat manfaatnya, mereka akhirnya paham bahwa ini membantu mereka dalam bekerja lebih efisien ya. Baik, selanjutnya, apakah ada tips and trick dari kalian berdua bagi perusahaan yang ingin menerapkan activity based costing atau ABC ini? Mulailah dari skala terkecil, nah tidak perlu langsung menerapkan di seluruh perusahaan. Coba dulu di satu lini produk atau departemen, lalu lihat hasilnya. Luar biasa ya, diskusi kita hari ini sangat membuka wawasan kita tentang activity based costing. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir dari masing-masing narasumber? Ya, bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan, ABC adalah alat yang sangat bermanfaat. Nah, jadi jangan takut untuk berinovasi dalam perhitungan biaya. Saya setuju, paham betul aktivitas dalam bisnis, dan pastinya setiap biaya dihitung secara akurat. Dengan begitu, keputusan bisnis akan lebih tepat dan menguntungkan tentunya. Baik, terima kasih banyak untuk wawasan yang luar biasa dari kedua narasumber yang hebat kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.